adik-adik, selamat pagi untuk semuanya yang ada di rumah. Kita bertemu lagi di minggu ini yang sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Bersama Kakak Desi Dan Kakak Novia dari Stasi Santo Yohanes dan Bosco, Rajawali, Paroki Santo Paulus, Pekanbaru. Pada pagi hari ini, kita pantas mengucap syukur kita kepada Allah Bapa di surga, di mana kita masih bisa menghirup udara yang segar dan masih bisa berjumpa kembali. Sebagai bentuk ucapan syukur kita, yuk bangkit berdiri, mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami akan merayakan Minggu Prapaskah pertama, di mana pada hari ini Yesus dicobai, dan kuatkanlah kami Tuhan dalam menghadapi cobaan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Markus 1 ayat 12 sampai dengan 15. Percobaan di padang gurun. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitahukan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, renungan kita pada minggu ini, di mana kita diajak untuk bertobat. Bertobat merupakan tuntunan pertama yang dimaklumkan Yesus kepada kita. Dalam kesempatan pertama, tampil di hadapan publik ini, ia meminta suatu pilihan sikap yang benar dan tidak tergantikan untuk membangun hidup dalam Dia dan bersama Dia. Pengikutnya hanya mempunyai satu pilihan sikap, yaitu bertobat.
Dengan bertobat, orang percaya kepada Injil, yakni Yesus sendiri sebagai kepenuhan kabar gembira yang datang dari Allah. Bertobat merupakan cetusan kekayaan hati yang dinamis untuk menata hidup dari kehidupan yang buruk menuju kehidupan yang baik, dari cara hidup yang bercacat menuju hidup yang mendekati kesempurnaan. Dalam pertobatan, setiap orang menelanjangi diri dan menempatkan diri dalam pengadilan nurani yang jujur dan tanpa topeng. Entah rasa malu maupun harga diri yang palsu, atau pertimbangan manusiawi lainnya yang meninabobokan manusia yang sesuai dengan Injil. Pertobatan yang dituntut oleh Yesus meliputi seluruh aspek hidup manusia itu sendiri. Dalam hubungan dengan Tuhan, manusia harus berani meninggalkan berbagai bentuk ungkapan iman yang palsu. Misalnya, yang hanya mementingkan kekusyukan doa, yang menggunakan doa sebagai sarana untuk menyogok Tuhan, atau ketakutan-ketakutan palsu akan dosa-dosa. Dalam hubungan dengan sesama, manusia menjadi pribadi yang berkeadilan dan berbelas kasih kepada sesama. Dalam hubungan dengan diri sendiri, manusia harus mencintai dirinya secara sehat dan tidak memberi diri dengan berbagai kenikmatan semu. Pokoknya, bertobat berarti meninggalkan pola hidup yang tidak terpuji dan memilih jalan hidup baru yang terpuji dan tetap berjalan di jalan hidup baru yang terpuji itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rabu Abu itu merupakan tanda dimulainya masa Prapaskah, seperti Tuhan Yesus yang dicobai selama 40 hari. Kita sebagai pengikutnya juga sama. Kita masuk dalam masa pertobatan, yaitu selama 40 hari sebelum kita menyambut Hari Raya Paskah. Selama 40 hari, kita akan menjalani masa Prapaskah dengan aksi puasa bagi yang sudah wajib untuk berpuasa dan berpantang. Kalau adik-adik di rumah, boleh belajar mengisi masa Prapaskah ini dengan mencoba berpantang. Misalnya, jajan setiap harinya habis 10.000. Nah, untuk saat hari Jumat, untuk tidak jajan sama sekali. Alangkah baiknya jika bukan hari Jumat saja, namun setiap hari kita kurangi uang jajan kita untuk kita sisihkan dan kita masukkan ke dalam kotak APP. Uang yang terkumpul dari kotak APP itu nantinya akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan. Adik-adik, mari kita jalani masa Prapaskah selama 40 hari ini dengan semangat pertobatan ya. Mengurangi jajan, menghilangkan rasa malas, tidak lagi cengeng, tidak lagi suka marah-marah, rajin belajar, rajin membantu orang tua, dan masih banyak hal yang dapat kita lakukan. Tetap semangat ya adik-adik di rumah. Allah Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih atas rahmat-Mu karena Engkau telah mendampingi kami dalam ibadat kami, sehingga dapat berjalan dengan baik. Lindungilah kami ya Bapa, agar kami selalu sehat. Semoga seluruh sikap kami dan perbuatan kami merupakan kemuliaan bagi-Mu. Bapa di sorga, kami memuliakan Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, demikianlah pendampingan Bina Iman Anak Paroki Santo Paulus Pekanbaru pada Minggu Prapaskah pertama. Sampai jumpa kembali minggu depan. Dadah. Bye-bye.
Pengembang